Baik, kita nyanyikan nomor 86. Kita karunia untuk menyambut firman Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah hikmat-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Yesus menolong hidupku. Hatiku telah siap Tuhan, terima firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Yesus menolong hidupku. Hatiku telah siap Tuhan, terima firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan, terima firman-Mu. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di dalam surga, Bapa Tuhan kami, Allah kami, Juru Selamat kami, yang begitu mengasihi kami, memberkati kami, dan terus memampukan kami dengan kekuatan dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan atas kasih setia Tuhan yang senantiasa memberikan kepada kami hati yang selalu rindu untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Di tengah-tengah jemaat kudus-Mu ya Tuhan Yesus, semua datang dengan penuh sukacita menyambut puji-pujian dan juga persekutuan, dan terutama kebenaran firman Tuhan yang terus disuarakan, diberitakan, dan terus digemakan untuk membekali kehidupan kami sebagai orang-orang percaya-Mu, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus yang setia. Kami berterima kasih malam hari ini Tuhan Yesus. Semua kami diberkati oleh Tuhan, diberikan kesehatan yang baik, diberikan damai sejahtera, diberikan kecukupan bagi keluarga kami. Semuanya karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Roh Kuduslah yang membimbing hati setiap kami yang hadir di sini maupun yang mengikuti di live streaming. Biar mereka semua diberkati oleh Tuhan dan semua dikuatkan oleh Tuhan, dimantapkan pemikiran dan juga iman kami terus diteguhkan ya Bapa oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Bapa di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Haleluya. Amin. Amin. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, salam. Puji nama Tuhan. Ya, sebelum kita mulai, saya menjelaskan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan, ada satu sukacita yang besar, yang luar biasa berkat Tuhan di tahun 2022 ini, khususnya bagi kita. Tentunya kita semua sangat diberkati, keluarga kita. Tapi untuk jemaat Tuhan gereja kita saat ini sedang dimulai pembukaan jemaat yang baru di Cimanggis ya. Dan tadinya saya harus menyampaikan kata sambutan di sana, Gereja Injil Karunia GRIKA Filipi namanya ya. Jadi sekarang Bapak Pendeta Tommy Dixon Raga yang memimpin di sana. Tapi karena tugas untuk pelayanan di Jemaat Tanjung Priok yang sudah dijadwalkan, saya harus menyampaikan firman Tuhan di sini. Dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan, dan semuanya berjalan dengan baik, dan kita percaya ini adalah anugerah Tuhan bagi kita semuanya. Biar makin banyak jiwa dimenangkan buat Kristus, dan makin banyak juga orang percaya yang diperlengkapi, dan kemudian semakin terbuka pembukaan jemaat-jemaat yang baru di mana-mana. Ya, ini sebetulnya karena pandemi 2 tahun, maka di tahun 2022 ini baru terbuka lagi satu pembukaan jemaat yang baru ya. Kita mengharapkan dan kita berdoa supaya Tuhan membukakan jalan semakin banyak jemaat kudusnya Tuhan yang terbuka, terbentuk di mana-mana. Dan saya yakin saudara-saudara, karena apa? Karena Allah menghendaki banyak orang kudus yang berkumpul, ya. Amin. Banyak orang kudus yang berkumpul, karena makin banyak orang kudus yang berkumpul, suara kebenaran itu makin tersebar lebih cepat kemana-mana, dan banyak orang terberkati. Amin. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, nah itu satu pengumuman buat kita semua. Dan kita doakan supaya jemaat nanti, jemaat GRIKA Filipi yang ada di Cimanggis itu bisa semakin bertumbuh di dalam kasih Tuhan, dan mereka juga hidup di dalam kasih karunia Tuhan, dan melalui mereka pemberitaan Injil keselamatan makin tersebar kemana-mana dengan penuh keberanian iman. Amin. Ya, nah itulah juga topik firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada malam hari ini, Bapak Ibu Saudara, yaitu tentang keberanian iman kita. Ya, kenapa demikian bisa ada keberanian iman pada kita, bukan ketakutan, karena Allah mengaruniakan kepada kita bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan. Amin. Nah, untuk itu kita akan membaca dari 2 Timotius pasal 1. 2 Timotius pasal 1. Mari kita buka Alkitab kita. Kita akan membaca dari ayatnya yang ke-6. Ya. Ajiza sudah punya Alkitab? Belum? Sudah bisa membaca kan? Ya, nanti disiapkan Alkitabnya. Oke? Ya. Kita lihat 2 Timotius pasal 1 ayatnya yang ke-6. Kita akan membaca sampai ayatnya yang ke-14. Nah, saya akan membacakan untuk kita semua supaya nanti Bapak Ibu bisa mengikuti. Ya, tolong dilihat Alkitabnya. Kita akan sama-sama mengikuti pembacaan firman Tuhan ini. Ya, 2 Timotius pasal 1 ayatnya mulai dari ayat ke-6. Karena itulah aku peringatkan engkau untuk mengebarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman, karena Dia, karena Yesus
Melainkan apa? Ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah, bukan kekuatan sendiri. 9. Dialah yang menyelamatkan kita dan yang memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru bagi bangsa-bangsa lain. Ya, ada yang kurang terjemahannya. Ayat 12. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia, Allah, berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga kapan? Hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat. Amin. Dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. 14 terakhir. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh siapa? Oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, betapa indahnya firman Tuhan ini, ya, memberikan kepada kita penguatan-penguatan untuk kita semakin teguh di dalam iman, dan kita semakin berani di dalam iman kita untuk mempercayai bahwa Tuhan kita bekerja luar biasa dalam kehidupan kita, anak-anaknya. Amin. Ya, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Nah, kita melihat di sini bahwa Rasul Paulus itu, tentu kita tahu bahwa ketika dia menuliskan firman Tuhan ini, ketika Allah memerintahkan, Roh Kudus memerintahkan agar Paulus menulis firman Tuhan yang luar biasa ini, adalah bahkan ketika dia berada di mana? Ketika dia berada di dalam penjara, ya, di dalam penjara. Dan itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa, karena di dalam penjara itu adalah pengalaman yang sangat pahit sebenarnya. Pahit sekali pengalaman di penjara itu, ya. Sudah merasa kesepian, merasa tertuduh, dan macam-macam, berkecamuk segala perasaan. Kalau orang di penjara seperti udah tidak berharga lagi, sepertinya begitu, ya. Tapi Bapak, Ibu, Saudara, tidak demikian, ya. Kenapa? Karena justru di sini Paulus, rasul kita, rasul bangsa lain, memberikan firman yang sangat menguatkan hati orang yang takut, menguatkan hati orang yang khawatir, meneguhkan hati orang-orang yang kecut menghadapi masalah-masalah kehidupan, ya, dengan mengatakan apa? Satu hal yang harus diingat, yang harus dipegang teguh, bahwa Tuhan tidak merancang hidup kita untuk menjadi sia-sia. Amin, Bapak, Ibu, Saudara. Tuhan tidak merancang hidup kita sebagai anak-anaknya menjadi orang-orang yang penakut, menjadi orang yang gampang putus asa, tidak. Yang menjadi orang yang gampang mundur dalam perjuangan, tidak. Menjadi orang yang kecut menghadapi masalah kehidupan, tidak. Tuhan tidak merancang kita demikian. Amin, Bapak, Ibu, Saudara. Tetapi Tuhan telah mengaruniakan, memberikan kepada kita, ya, Saudara, dikatakan tadi di ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, akibat daripada pandemi virus corona, ya, COVID-19 ini, saudara-saudara, selama 2 tahun ini, wah, luar biasa ketakutan umat manusia di mana-mana di seluruh penjuru dunia ini, ya. Mungkin juga kita sedikit pernah juga takut-takut begitu, ya, dalam arti bahwa apakah virus ini akan berhenti atau menyebar terus atau bagaimana, ya kan? Karena apa? Karena kita harus terus beraktivitas, dan kita harus menjalankan
usaha kita, harus menjalankan pelayanan kita, harus mengurus keluarga kita, anak-anak kita semuanya. Ini bagaimana nih akhirnya nanti ini masalah pandemi ini. Mungkin ada bayangan kita seperti itu beberapa waktu yang lalu ya. Kenapa? Karena kok tidak berhenti-berhenti ini. Ada gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3. Ya kan, ada sudah selesai varian ini, kemudian ada lagi varian Omikron dan lain sebagainya, apa lagi selanjutnya ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, tapi Tuhan tidak membiarkan kita terus-menerus dalam keadaan takut seperti itu. Amin. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena di sini dikatakan Allah telah mengaruniakan, telah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Ini yang harus kita sadari. Amin. Tetapi roh yang membangkitkan apa? Kekuatan. Bukan yang roh yang menjadikan kita jadi lemah, ya, saudara-saudara. Membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Nah, roh mana? Roh apa, saudara-saudara, yang membangkitkan kekuatan bagi kita? Roh apa, saudara-saudara? Ya, tentunya kita tahu bahwa ya di Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-13 dikatakan, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, ya, yaitu Injil keselamatanmu. Amin. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, ya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Amin. Di dalam hati kita. Amin. Itulah roh yang membangkitkan kekuatan. Dan Roh Kudus itu bukanlah roh ketakutan, bukanlah roh yang dikuasai oleh dunia ini, bukanlah roh yang dikendalikan oleh situasi dunia ini, bukanlah roh yang dikendalikan oleh persoalan hidup di dunia ini. Tetapi Roh Kudus adalah roh yang berkuasa, yang memberikan kepada kita kekuatan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, jadi ketika kita percaya kepada Injil keselamatan, Roh Kudus dimeteraikan kepada kita, dan Roh Kudus itulah yang membangkitkan kekuatan kepada kita untuk menjalani kehidupan kita di dalam situasi apapun. Amin, Bapak Ibu Saudara. Amin. Jadi di dalam dunia ini, saudara-saudara, tentunya bukan berarti karena kita adalah anak Tuhan, maka masalah-masalah di dalam kehidupan ini akan menjadi surut. Tidak demikian, Bapak Ibu Saudara. Masalah di kehidupan di dunia ini tidak akan pernah berhenti. Benar? Iya, saudara-saudara, tidak akan pernah berhenti. Ya, satu masalah akan ada lagi masalah lain, ada masalah berikutnya lagi dan lain sebagainya. Karena memang dunia ini adalah tempat di mana dikatakan ya dikuasai oleh ilah zaman ini. Begitu ya. Jadi ada ilahnya. Ada Tuhannya, tanda kutip ya. Orang-orang mempertuhankan apa? Mempertuhankan materi, mempertuhankan jabatan, mempertuhankan atau ilmu pengetahuan atau apalah itu, Bapak Ibu Saudara, yang dianggap itu dijadikan itu menjadi apa? Semacam pujaan dirinya atau memberhalakan lebih daripada Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Karena melalui anugerahnya, kasih karunia-Nya kepada kita dikaruniakan pemberitaan Injil keselamatan. Yesus mati hapus segala dosa, dan siapa yang percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus sebagai jaminan. Amin. Itulah yang membangkitkan kekuatan bagi kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Karena memang dari sononya, sebagai orang-orang yang dikatakan dulu kita adalah orang berdosa, kita ini sudah ada membawa rasa ketakutan dalam hidup. Ya, orang berdosa itu kan merasa takut kan? Kenapa? Ya, nggak berani dia mengatakan bahwa dia mati masuk surga kan? Ya, itu dia buktinya, dia takut. Ya, walaupun dia rajin misalnya menyembah, dia memuji Tuhan, baca Alkitab, berdoa dan lain sebagainya. Tetapi kalau ditanya bagaimana? Apakah kamu sudah ada jaminan pasti masuk surga? Dia bilang, ya nggak tahu saya. Itu tergantung perbuatan, melihat nantilah. Takut, ya. Ada roh ketakutan di dalam diri mereka untuk mengatakan, kapan saja saya mati, saya pasti masuk surga. Karena tidak tahu alasannya. Belum pernah dengar Injil keselamatan, belum pernah dengar Injil kasih karunia. Walaupun sudah, mulai dari kecil mungkin dia sudah jadi agama Kristen dari nenek moyang, ya. Tapi kalau tidak pernah dengar Injil kasih karunia Allah, Yesus mati hapus segala dosa, maka tidak mungkin dia dimeteraikan dengan roh keberanian. Siapa roh keberanian itu? Yaitu Roh Kudus. Karena Roh Kudus itulah yang menjamin kita, saudara-saudara, memberikan kepada kita melalui firman-Nya adalah jaminan.
Jaminan atas segala sesuatu yang disediakan bagi kita. Amin Bapak Ibu. Ya, di dunia ini mungkin kita tidak akan mendapatkan segala sesuatu yang kita inginkan. Tapi jangan khawatir. Bukan itu yang dimaksud oleh Tuhan. Bukan itu rencana Tuhan yang terbaik buat kita, bukan? Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dari situ Tuhan Yesus akan datang menjemput kita. Dan Dia sudah menyediakan pahala, mahkota yang besar bagi semua orang percaya yang mengasihinya. Amin. Karena itu dikatakan di sini, Allah mengaruniakan kepada kita bukan roh ketakutan. Bapak Ibu Saudara, roh ketakutan itu dari mana? Ya dari iblis. Ya kan? Kenapa? Karena iblis itu selalu nakut-nakutin orang. Iya kan? Iya, iblis itu selalu mengganggu orang. Iblis itu selalu ingin menyakiti orang. Dan iblis itu, setan itu selalu membuat orang itu agar di dalam diri orang-orang itu ketakutan itu selalu berkembang. Nah, saudara-saudara, sekarang di dalam firman Tuhan, ya kita tahu bahwa bukan roh ketakutan yang ada pada kita, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan apa? Ketertiban hidup. Amin, saudara-saudara. Nah, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Karena itulah makanya ada satu hal yang diminta oleh Rasul Paulus, oleh Allah melalui Rasul Paulus kepada kita, agar kita menunjukkan bahwa ya penebusan Kristus atas segala dosa kita, di mana Dia mengalahkan maut, ya, di mana Kristus sudah mengalahkan setan, mengalahkan segala dosa, dan mengalahkan segala kuasa-kuasa di udara. Apa yang dilakukannya oleh Tuhan Yesus tersebut, itu harus kita nyatakan melalui pemberitaan kita. Amin. Karena itu di ayat 8 Paulus katakan, jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara, sekarang ini banyak orang yang tidak malu bersaksi. Tetapi tidak malu bersaksi, tapi belum tentu menyaksikan tentang Tuhan. Belum tentu menyaksikan kebenaran, menyaksikan kehebatan diri sendiri, keberhasilan diri sendiri, kelompoknya sendiri, ya kan? Kemudian segala macam yang bersifat duniawi, bahwa dia dulunya tidak punya apa-apa, sekarang sudah menjadi kaya raya dan lain sebagainya, dan segala macam Bapak Ibu Saudara, ya kan? Banyak pancingan-pancingan yang sifatnya bersifat duniawi disampaikan bahwa itulah kasih Yesus. Bukan kasih Yesus seperti itu. Bukan itu kasih Yesus Bapak Ibu Saudara yang sesungguhnya. Kita diminta oleh Allah untuk menyaksikan apa yang dikerjakan oleh Kristus di atas kayu salib. Amin. Yang sudah selesai dikerjakan oleh Kristus, yang sudah sempurna, yang menguduskan kita sekali untuk selama-lamanya, dan yang menebus kita dari kuasa dosa dan maut, dan yang memindahkan kita dari neraka masuk ke surga. Amin. Itu kuasa Allah yang harus kita saksikan. Jangan malu menyaksikan itu, kata Paulus, saudara-saudara. Karena apa? Karena ya kalau kita menyaksikan itu, belum tentu kita dihargai orang, belum tentu kita dikasih duit, ya kan? Saudara-saudara, belum tentu kita disumbang gitu, ya kan? Kalau kita saksikan Yesus mati hapus segala dosa, bahkan malah bisa saja kita dicela, bisa saja kita diejek dan sebagainya, kan? Tapi Paulus, saudara-saudara, kenapa dia mengatakan itu dari penjara? Orang di penjara itu kan sebenarnya malu, ya kan? Maksudnya dikuasai oleh rasa rendah diri. Kenapa? Kok saya di penjara gitu kan? Bapak Ibu Saudara. Tapi Paulus katakan, dia katakan apa? Janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Kristus, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Amin. Kenapa? Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Amin, saudara-saudara. Jadi di situ kita melihat kekuatan Allah. Ya, bukan di dalam diri kita, bukan di dalam usaha kita, bukan di dalam kerajinan perbuatan dan segala macam, seperti orang berpikir, banyak berpikir bahwa kalau saya rajin, kalau saya menjadi orang baik, saya akan diterima masuk surga. Oh, tidak ada yang baik, saudara-saudara. Hanya Yesus yang baik, amin. Dan kebaikannya itulah yang Dia nyatakan melalui kematiannya di atas kayu salib. Dan kalau kita percaya kepada kebaikan Kristus, kita dibenarkan, amin. Kita jadi benar, dan itu cuma-cuma. Jadi ketika Allah Bapa di surga melihat kita yang tadinya berdosa, tetapi karena kita sudah ada di dalam Yesus, sekarang Allah tidak melihat kita lagi. Jadi Dia melihat siapa? Allah melihat anaknya, Yesus Kristus. Tapi karena kita sudah ada di dalam Yesus Kristus, maka kita pun dilihat oleh Allah sebagai orang-orang kudusnya. Amin. Bapak Ibu Saudara, luar biasa ya.
Jadi kekudusan Yesus itu menjadi kekudusan kita. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dan itu diberikan secara cuma-cuma. Banyak orang sekarang ini berusaha bagaimana supaya saya hidup kudus. Kemudian dia berdoa di goa-goa, ya gitu kan. Kemudian dia berpuasa berpuluh-puluh hari, 40 hari, 80 hari, dan segala macam. Kemudian dia menjadi terlihat seperti orang yang jarang bicara gitu ya, menjadi sangat kelihatan alim dan lain sebagainya. Saudara-saudara, bukan itu kekudusan. Itu kau buat itu ya kan? Tidak, kekudusan kita adalah kekudusan Yesus Kristus. Amin. Jadi kita kudus itu karena dikuduskan sekali untuk selama-lamanya. Makanya Bapak Ibu Saudara, ya kan, kalau kita lihat apa terjadi, misalnya ada pemboman di mana-mana, lalu ditanya, ya kan, orang tuanya, ini anak yang bom bunuh diri, ditanya, ini anaknya memang bagaimana? Ditanya tetangganya, enggak, itu orangnya baik-baik kok, orangnya saleh, orangnya rajin beragama dan lain sebagainya, ya kan? Padahal justru itu yang dipakai oleh iblis untuk apa? Untuk mematikan orang, ya kan? Jadi jangan lihat dari pertama-tama, jangan lihatlah dari casingnya. Dari casingnya, dari mana? Jangan lihat dari bagian luarnya, dari jubahnya. Tapi lihatlah apa yang ada di dalam hatinya, yaitu Roh Kudus yang sudah dimeteraikan dan yang memberikan kepada kita sebagai kekuatan dan memberikan kepada kita suatu keyakinan bahwa di dalam Tuhan hidup kita ini, saudara-saudara, terpelihara dengan sempurna. Amin. Ingin kita pelajari terus. Maka kita lihat tadi dikatakan di ayatnya yang ke-9, ayat 9 kita lihat, dialah yang telah menyelamatkan kita. Amin. Kita sudah selamat. Amin. Kita sudah selamat. Kita ini bukan orang-orang hukuman. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Amin. Kita sudah dibebaskan dari rasa bersalah, dari rasa hukuman itu kita sudah dibebaskan karena Roh Kudus yang memberikan keyakinan itu kepada kita. Maka ayat 9 dikatakan, dia yang telah, siapa dia? Yesus yang telah menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Amin. Jadi panggilan kita ini adalah panggilan yang kudus, bukan panggilan berdosa. Amin, saudara-saudara. Pelayanan kita bukan pelayanan berdosa. Ya, amin saudara. Perbuatan kita bukan perbuatan berdosa. Doa kita bukan doa berdosa. Pujian kita bukan doa pujian berdosa. Firman Tuhan yang kita dengar bukan firman Tuhan dari orang berdosa. Amin, saudara-saudara. Iya, panggilan kita ini semua adalah panggilan yang kudus. Kenapa kok panggilan yang kudus? Karena panggilan kita itu di dalam Yesus. Dan Yesus itu adalah Maha Kudus. Amin. Kok menjadi panggilan kita masih orang berdosa? Masih banyak orang sekarang ini sudah giat melayani Tuhan, sudah mengatakan jadi hamba Tuhan, sudah menjadi gembala dan lain sebagainya. Tapi apa? Masih mengaku dirinya sebagai orang berdosa. Kok panggilannya orang berdosa? Bagaimana? Ya kan, hasilnya apa? Masa orang berdosa menghasilkan kekudusan? Caranya bagaimana? Memangnya air yang kotor bisa bisa menghasilkan yang bersih? Tidak bisa, saudara-saudara, ya kan? Nah, yang kotor tetap kotor. Nah, makanya saudara-saudara, panggilan yang kudus artinya apa? Bahwa kekudusan kita itu adalah kekudusan Kristus dan pelayanan kita adalah untuk Kristus, kemuliaan Kristus, bukan kemuliaan kita. Amin. Nah, sehingga dikatakan tadi di situ ya, panggilan kita adalah panggilan kudus, apalagi bukan berdasarkan perbuatan kita. Jelas ya, bisa dibaca di situ di ayatnya yang ke-9. Ya, dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan dasarnya apa? Maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Amin. Saudara-saudara, ini yang tidak diketahui oleh nabi-nabi Israel sebelumnya, Bapak Ibu Saudara. Tidak diketahui oleh rasul-rasul sebelum Paulus, bahwa sudah ada rencana Allah sebelum dunia dijadikan, bahwa Dia akan menyelamatkan sekelompok orang yang percaya kepada kematian Yesus Kristus yang menebus segala dosa, dan kemudian orang yang percaya itu dibaptiskan ke dalam tubuh Kristus, dan itu dijadikan sebagai pewaris surga yang akan diangkat nanti di awan-awan ketika Yesus datang di angkasa. Amin. Dan itu adalah kedatangan rahasia, saudara-saudaraku.
Sehingga dikatakan di sini ada sesuai dengan maksud daripada Allah di dalam kasih karunia-Nya di dalam Yesus Kristus sebelum permulaan zaman, maka Tuhan menyatakan sekarang melalui Injil bahwa semua orang yang percaya pasti diselamatkan masuk surga, bukan karena perbuatan, bukan karena kebaikan, bukan karena usaha, bukan karena apapun yang diperjuangkan, tetapi semata-mata hanya karena iman kepada Yesus Kristus. Amin. Inilah keberanian yang dinyatakan kepada kita, inilah keberanian daripada Allah sendiri yang dititipkan kepada kita untuk kita sampaikan kepada dunia. Amin. Kepada semua orang, supaya semua orang terberkati, supaya semua orang menjadi berani di dalam iman, bukan menjadi takut-takut mengatakan saya sudah pasti masuk surga. Ya, saudara-saudara, kenapa takut? Kecuali memang orang itu berpikir bahwa dia masuk surga karena perbuatannya, maka dia pasti takut mengatakannya. Kenapa? Karena perbuatan itu tidak akan menjamin. Amin, tidak sempurna. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di ayatnya yang sekarang ayat 10, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus yang oleh Injil. Amin. Amin, saudara-saudara. Oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Oleh Injil dinyatakan, ya, dinyatakan apa? Dinyatakan rencana dan maksud Allah untuk menyelamatkan semua orang, karena Allah menghendaki semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran, ya. Jadi melalui Injil lah itu bisa sampai, saudara-saudara. Makanya saudara-saudaraku, kalau orang yang mengaku percaya Yesus tidak jelas pengertiannya tentang Injil itu sendiri, dia pun akan bisa disesatkan oleh pengetahuan yang salah itu, kan, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Yang kita mengerti haruslah yang benar. Kalau kita tidak mengerti apa yang benar, tapi sungguh-sungguh giat untuk Allah, itu sama dengan sia-sia. Betul? Sama seperti orang Israel. Orang Israel itu dari segi kacamata manusia, mereka orang saleh. Mereka itu sangat taat beragama. Itu orang Israel, Bapak Ibu Saudara. Ya, saking taatnya mereka beragama, mereka membunuh Yesus. Coba, kan jadi gila, kan? Benar nggak, saudara-saudara? Kok taat jadi membunuh? Bagaimana sih ceritanya itu? Karena apa? Karena roh yang ada pada mereka bukan roh yang membangkitkan kasih, tapi roh yang membangkitkan cemburu dan keinginan untuk mematikan dan bahkan membunuh orang lain. Itulah. Padahal itu datang dari ketaatan. Makanya jangan ketaatanmu yang kau andalkan untuk menjadi jalan untuk mengenal Tuhan. Jangan. Tidak bisa. Ketaatanmu tidak bisa jalan menjadi pengenalan akan Tuhan. Tidak bisa, saudara-saudara. Jadi apa? Imanmu yang menjadi jalan pengenalan akan ketaatan Kristus di atas kayu salib. Amin. Iya, saudara-saudara. Jadi ketaatan Kristus yang harus kita kenal. Bukan ketaatan kita. Ketaatan kita itu udah bercacat, Bapak Ibu Saudara. Dan itu menipu. Banyak menipu ketaatan itu. Kenapa? Karena ketaatan manusia itu ketaatan daging namanya. Ketaatan daging yang dikendalikan oleh hukum Taurat. Sama seperti orang Israel. Mereka ketaatan daging selalu mengandalkan perbuatan. Jadi bangga di situ. Kemudian akhirnya mereka membunuh Yesus Kristus. Ya, saudara. Jadi imanlah sekarang ini yang diperhitungkan oleh Allah sebagai jalan kebenaran bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Karena itulah ayat 11 dikatakan, untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru bagi bangsa-bangsa lain. Jadi siapa yang kita contoh, siapa yang kita tiru, Bapak Ibu Saudara, untuk melihat kekuatan, keberanian, ya, bagaimana menghadapi masalah-masalah kehidupan dengan bersandar pada kasih karunia Tuhan. Siapa contoh yang bisa kita lihat? Di Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara. Dia di dalam penjara, saudara-saudara, ya, di dalam penjara dia dianggap sangat hina. Dia itu, ya tentu saja sebagai manusia bagaimana soal makanan, soal pakaian, kemudian soal penilaian orang, dan soal tugas yang Tuhan percayakan kepadanya, dan macam-macam bisa mempengaruhi, mendatangkan kekhawatiran bagi dirinya. Tetapi dia tidak membiarkan itu semua menguasai pikirannya, tidak membiarkan semuanya itu menguasai hatinya, tetapi
dia mengatakan, untuk Injil inilah aku menderita. Kenapa? Karena berita tentang keselamatan dalam Kristus adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan semua orang yang percaya kepadanya. Amin. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, di ayat 12 dikatakan, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu. Amin. Saudara-saudara, tidak malu dia, saudara-saudara. Ya, walaupun dia di penjara, tetapi dia di penjara bukan karena dia mencuri, bukan karena dia menjahati orang lain, tetapi dia di penjara karena Kristus, Yesus Kristus yang telah mati berkorban untuk mengampuni segala dosa, dan dia menyampaikan itu kepada semua orang yang percaya agar diberkati hidup mereka berlimpah di dalam Tuhan. Amin. Itulah yang dinyatakan oleh Rasul Paulus. Makanya dia katakan, aku tidak malu. Kenapa harus malu? Karena ini adalah suatu berita kemenangan. Amin. Bukan berita kekalahan. Injil keselamatan bukanlah berita tentang diri manusia, tetapi ini adalah tentang kasih karunia Tuhan di dalam Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, dan dia katakan, karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Amin. Dia betul-betul tahu kepada siapa dia percaya, dan siapa yang mempercayakan kepadanya berita ini. Siapa tempat harapan dia bergantung sepenuhnya, bukan pada manusia. Ya, kepada siapa dia percaya? Kepada Yesus Kristus. Amin. Jadi dia mempercayakan sepenuhnya apa yang dia yakini, bahwa tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepadanya untuk memberitakan Injil Kristus itu adalah, dia katakan dia sanggup memeliharakan, berkuasa memelihara. Yesus berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku, kata Paulus, hingga sampai pada hari Tuhan. Amin. Saudara-saudara, itu adalah kekuatan yang terus-menerus dikendalikan oleh Roh Kudus. Amin, Bapak Ibu Saudara. Itu bukan kekuatan yang naik turun, Bapak Ibu Saudara, yang panas dingin, atau yang kelap-kelip, terang. Tapi ini adalah kekuatan yang membuat kita terang terus dan terus terang. Amin, Bapak Ibu Saudara. Bukan kadang gelap, kadang terang. Tidak begitu, Saudara. Itu bukan terang Kristus. Ya, kalau terang Kristus itu terang terus dan terus terang. Amin. Ya, saudara, bukan kadang gelap, kadang terang. Iya kan? Kadang jelas, kadang nggak jelas. Bukan itu, saudara. Tapi siapa yang mengerjakan itu tadi? Roh Kudus yang sudah dimeteraikan dalam hati kita. Amin. Jadi kita lihat kesimpulannya, Bapak Ibu Saudara. Karena itulah dikatakan, ya, di ayatnya 13, peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ada ajaran yang tidak sehat. Contohnya ajaran yang tidak sehat itu bagaimana? Ya, kalau banyak orang misalnya mengajak saudara harus melakukan ini, harus melakukan itu, harus begini, harus begitu, dan seperti macam-macam, saudara-saudaraku. Supaya apa? Supaya kamu diterima Tuhan. Itu bukan ajaran sehat, itu ajaran sesat. Kenapa, saudara-saudara? Pengertian ajaran sesat itu kan menyimpang dari firman Tuhan. Saudara-saudara dan saya ini diterima oleh Allah semata-mata karena kita sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus. Amin. Bukan karena apa yang kita lakukan, saudara-saudara. Saat ini manusia terlalu luar biasa, mereka mengajak orang-orang berjuang. Berjuang bagaimana, saudara-saudara? Ya kan? Kalau kamu tidak berjuang dan tidak sampai pada kesudahannya, kamu akan kehilangan keselamatan. Herannya, saudara-saudara, banyak orang yang percaya pada berita yang seperti itu. Padahal itu adalah berita yang mendatangkan ketakutan, kekhawatiran. Karena apa? Ya, mereka bilang, ya bagaimana ya? Ya, lihat nantilah. Jangan-jangan ya bagaimana ya? Tergantung perbuatan lah. Bapak Ibu Saudara, tidak ada keyakinan yang benar-benar full, ya 100%. Nah, karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, maka dikatakan, peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku, firman yang disampaikan oleh Tuhan melalui Rasul Paulus tentang kasih karunia-Nya, ya, bahwa kita diselamatkan oleh kasih karunia-Nya sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu semua di dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam hati kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, maka Allah mengaruniakan kepada kita bukan roh ketakutan. Di tahun 2022 ini, Bapak Ibu Saudara, percayalah,
Ya, kasih karunia Tuhan, kasih Allah yang sempurna akan terus bekerja dalam hidup kita, membawa hidup kita untuk mengekspresikan, untuk menjelmakan, ya, untuk memperlihatkan bahwa kasih Allah itu sempurna dan membawa kita terus kepada kebaikan-kebaikan yang sudah dipersiapkan oleh Allah sebelumnya. Amin. Dan hidup kita, hidup yang diberkati di dalam Kristus, maka kita harus senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Amin. Jadi kita jangan takut menghadapi lagi apapun yang terjadi di dalam 2022 ini. Tidak ada di luar kendali Tuhan. Semuanya ada di dalam kendali Tuhan. Yang penting adalah bagaimana kita mengerti betapa besarnya kasih Tuhan dalam hidup kita, dengan selalu kita merindukan kebenaran firman-Nya. Amin. Supaya hati kita disirami terus dengan kebenaran itu. Supaya pikiran kita terus diteguhkan, Bapak Ibu Saudara. Supaya kelemahan-kelemahan masa lalu kita itu jangan nongol lagi. Amin. Tapi itu sudah dikubur bersama dengan Kristus 2000 tahun lalu. Kristus mati, dikuburkan. Kita juga mati dan dikuburkan. Kristus, ya, di dalam Yesus. Kemudian Yesus bangkit, naik ke surga, hidup selama-lamanya. Amin. Kita pun bangkit dan hidup selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, biarlah semangat yang luar biasa dari firman Tuhan ini memberkati kita semua, memberkati keluarga kita, dan semuanya yang mendengarkan firman Tuhan di mana saja. Biarlah hidup saudara-saudara diteguhkan oleh Tuhan, dikuatkan oleh Tuhan, dipulihkan terus Bapa di surga, oleh Bapa di surga, supaya kita mengerti bagaimana kasih Allah di dalam Kristus Yesus itu bekerja. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, ya, iman timbul dari pendengaran. Amin. Makin banyak kita mendengarkan firman Tuhan, makin banyak yang kita mengerti tentang kehendak Tuhan, dan makin banyak juga yang bisa kita lakukan yang benar menurut Tuhan. Dan hidup kita juga makin benar diberkati oleh Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang luar biasa telah dinyatakan melalui firman Tuhan yang luar biasa. Sudah kita dengarkan bersama. Mari kita berdoa untuk mengucap syukur atasnya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Firman-Mu adalah kebenaran, bukan hanya sekedar teori, bukan hanya sekedar cerita dongeng, bukan hanya sekedar penghibur-penghibur yang begitu saja terlintas di dalam pikiran, tetapi itu adalah benih kebenaran yang akan tinggal tetap, yang diteguhkan oleh Roh Kudus yang ada di dalam hati kami, yang sudah termeterai di hati kami semuanya yang mendengarkan, dan itu akan berbuah, buah roh akan melimpah dari kehidupan setiap orang percaya, setiap anak Tuhan, orang kudus-Mu yang mendengarkan firman kebenaran-Mu, dan semuanya menjadi kemuliaan nama-Mu. Biarlah roh keberanian, yaitu Roh Kudus, terus bekerja dalam hidup kami, supaya di dalam perjalanan hidup kami selanjutnya kami dipakai menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di dalam surga atas keindahan daripada firman-Mu memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Ya.